Ketika mendengar kata adiksi atau kecanduan, mungkin kalian akan menghubungkannya dengan adiksi obat-obatan atau adiksi alkohol. Nah, sebenarnya kondisi adiksi atau kecanduan dapat terjadi karena berbagai hal lainnya loh sobat. Lalu bagaimana ya kita mengetahui bahwa kita telah kecanduan oleh sesuatu hingga harus ke psikolog? Simak penjelasan psikolog Nana Gerhana berikut ini. Apa pengertian dari adiksi dan apa saja contohnya? Adiksi adalah suatu kondisi ketergantungan secara fisik dan mental pada hal-hal tertentu, mempengaruhi perubahan perilaku pada orang yang mengalaminya. Contohnya, adiksi pada zat seperti alkohol dan jenis-jenis narkoba, kemudian adiksi pada perilaku seperti adiksi judi, adiksi pornografi, adiksi pada ketergantungan menggunakan gadget atau sulit dijauhkan dari gadget. Apa tanda-tanda adiksi atau kecanduan? Tanda-tanda orang mengalami adiksi atau kecanduan adalah dirinya sulit mengendalikan diri dan menghentikan kebiasaan-kebiasaan adiksi. Yang kedua, gelisah, sulit fokus dan cemas ketika terpikirkan atau tidak terpenuhi dorongan-dorongan tersebut. Yang ketiga, mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab diri dan orang lain. Apa dampak dari macam-macam adiksi ini? Dampaknya secara fisik mempengaruhi kesehatan orang yang mengalaminya. Secara fisik mereka akan sangat terbatas pada kegiatan-kegiatan fisik. Kemudian secara ekonomi tentu saja menghabiskan waktu dan uang. Kemudian dampak secara psikologi seseorang akan merasa cemas dan gelisah sehingga sulit fokus pada kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang seharusnya dilakukan. Secara sosial, orang yang mengalami adiksi akan dijauhkan atau malah berakhir di penjara. Kapan seseorang yang kecanduan dikatakan harus ke dokter atau psikiater atau psikolog? Seseorang harus menemui psikolog atau direhabilitasi ketika adiksinya memiliki frekuensi dan intensitas yang terus bertambah. Bagaimana cara menghentikan adiksi? Orang yang sulit lepas dari adiksi adalah orang-orang yang memiliki self-control atau pengendalian diri yang rendah, sehingga mereka bertindak impulsif tanpa pertimbangan yang matang. Kemudian, umumnya orang-orang adiksi memiliki problem kesehatan mental yang tidak tertangani. Bagaimana cara mencegah adiksi? Cara untuk menghentikan adiksi adalah yang pertama speak up ya. Harus menyampaikan apa yang dialami kepada orang-orang terdekat. Kemudian yang kedua, mencari pertolongan ahli khusus untuk adiksi. Yang ketiga, ada terapi individual, yaitu terapi ini digunakan untuk memperoleh kesadaran diri bahwa adiksi merupakan problem yang merugikan kesehatan mental. Yang keempat, dibutuhkan grup atau support terapi agar si penderita memiliki support atau dukungan dari teman-teman atau orang-orang yang mengalami hal yang sama. Sekian pembahasan mengenai adiksi atau ketergantungan. Saya Nana Gerhana, MPSI Psikolog. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.